Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sedherek-sedherek jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah ingkang kawula hormati, monggo sepindah tansah kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan, nikmat iman Islam saha nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah dalu menika kita saged nindakaken salat Isya kanthi berjamaah kalajengaken ngaosan rutin setiap dinten Selasa, setiap hari Selasa malam Rabu. Mugi ibadah ingkang sampun kita tindakaken menika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun sholawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi sholawat katuraken ugi dumateng para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sumrambah dumateng umatipun, lan mugi kanthi sholawat menika benjang wonten yaumil akhir kita pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan saking buku Tadabbur Bacaan Salat nggih. Dalu menika kita masuk pada bab doa iftitah. Kemarin kita sudah membahas tentang takbiratul ihram ya. Setelah takbiratul ihram maka selanjutnya adalah doa iftitah, atau ada yang mengatakan doa istiftah, ada yang istiftah atau iftitah, ada juga yang mengatakan doa tawajjuh. Karena nanti salah satu doa iftitah itu ada yang berbunyi inni wajjahtu wajhiya, maka disebut doa tawajjuh gitu. Jadi ada istilah doa tawajjuh. Bapak Ibu rahimakumullah, menawi secara hukum bilih doa iftitah menika adalah sunnah. Nggih, napa? Sunnah. Takbiratul ihram rukun, wajib, harus. Ndak sah kalau sholat kok tidak takbiratul ihram. Setelah itu kemudian doa iftitah. Ya, menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa disebut doa iftitah? Disebut doa iftitah ya karena doa iftitah ini ya doa yang dibaca sebagai pembuka sholat. Iftitah itu dari kata fataha, membuka. Berarti dibaca iftitah itu doa sebagai pembuka sholat ba'da takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram maka disunahkan baca doa iftitah. Maka tidak boleh doa iftitah kok dibaca setelah Al-Fatihah, tidak boleh. Ya, namanya iftitah kan berarti pembuka, maka dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, doa iftitah ini dibaca baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat fardu niku ya sholat 5 waktu dan dibaca di rakaat pertama. Namanya ba'da takbiratul ihram kan berarti di rakaat pertama, tidak dibaca pada rakaat kedua. Satu, terkait dengan doa iftitah dibaca pada sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian
dibaca oleh makmum dan imam, atau munfaridan, atau orang yang sholat sendiri, baik imam, makmum, atau yang munfarid. Munfarid itu berarti dia sholat sendirian, itu juga dianjurkan, ya. Kecuali doa ini tidak dibaca pada sholat jenazah. Nah, sholat jenazah mboten tentu doa iftitah. Sholat jenazah kan namung takbir pertama napa? Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa untuk mayit, takbir keempat ada yang mengatakan masih ada tambahan doa, ada yang juga langsung salam. Itu doa dalam sholat jenazah. Dan juga tidak dibaca pada sholat id, ya. Tidak dibaca pada sholat id. Adapun doa-doa di antara takbir dalam sholat id, itu kan takbir pertama pinten Pak? 7 kali takbir, ya. Kemudian di takbir yang kedua 5 kali takbir. Itu selain takbiratul ihram dengan selain takbiratul intiqal. Nah di sela-sela itu dibacanya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan doa iftitah. Nah setelah itu selesai baru kemudian imam membaca surat Al-Fatihah. Lah niku terkait ya napa doa-doa iftitah. Terus niku nggih itu sunnah. Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin di daerah sini mungkin tidak terlalu nggih. Ngapunten Pak, tenggen kula niku. Karena nanti gini Pak, doa iftitah niku versine kathah. Doa itu versinya banyak. Bahkan menawi wonten saya ada tulisan itu mbok pilih ada sekitar 6, ada 8 doa iftitah, doanya ada 8. Ya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, cuma mungkin yang apa nggih sering dihafal oleh masyarakat kita biasanya hanya 2. Nah, ya. Nah itu pun nyuwun sewu itu diklaim sebagai ya beda kelompok. Ngapunten nggih. Dulu waktu saya kecil itu tenggen kula niku termasuk fanatik organisasinya itu terlalu bangetan. Jadi nek nyuwun sewu nggih, nek wong Muhammadiyah macane Allahumma ba'id baini. Di sini juga gitu ya. Oh sama berarti. Jadi nek salat macane apa? Allahumma ba'id baini. Oh berarti wong Muhammadiyah ya. Nek salat macane apa? Allahu akbar kabira. Oh berarti NU. Itu sampai ada istilah kayak gitu. Ya Allah. Lah iya, sejak kapan kemudian doa itu ya? Lah ya ini. Padahal ini nanti berdasarkan hadis-hadis itu ada 8. Nggih. Lah nek sing Allahumma ba'id Muhammadiyah, nek Allahu akbar kabira NU, lah iki sing 6 ngene sapa kan itu. Lah kan nek ada 8 lah terus yang 6 ini miliknya siapa kan itu. Ya Allah itu ya. Ya. Lah justru para ulama menyebutkan seandainya bisa niku dihafal sedaya diamalkan semua. Lah sampean ra jelas no berarti Mas. Engko malah ya orang prasangkanya aneh lagi kan itu. Terus memang ya disunahkan ya kalau dalam ini saya ada beberapa referensi ya. Ada 4 berarti ini ya referensi ini ya justru dianjurkan karena tadi nggih mutanawwi'ah jumlahnya itu banyak menawi saged niku dihafalkan semua. Nanti dihafalkan semua, dipraktekkan semua. Gen wong-wong tambah bingung. Loh, Mas sampeyan nek salat nganggo Allahumma ba'id baini. Nek salat nganggo Allahu akbar kabir. Lah kok mung klemak Mas, beda-beda wis. Nah, gitu. Nah, jadi ada model klaim-klaim seperti itu. Nah ini jadi menawi saged niku nggih
dihafalkan semua, nggih, dipraktekkan semua. Terus memang ada napa istilahnya? Seninya. Kajenge mboten bosen. Kan gitu, kajenge mboten bosen. Nah, itu bukan hanya doa iftitah nggih. Bahkan di doa-doa yang lain nggih. Nek doa ruku ada beda. Nek doa ruku nganggone apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir ya wong Muhammadiyah. Nah, nek ruku doane napa? Ya, subhana rabbiyal azim. Kalau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh wong NU. Nah ini aneh ini ya. Ya itu mungkin waktu itu memang saya tinggal di daerah yang memang ya orang fanatisme organisasinya itu sangat kental sekali, sehingga bukan menuduh ya, mengatakan bahwa Anda orang Muhammadiyah, Anda orang NU, itu dilihat dari doa sholatnya, gitu ya, doa sholatnya. Lah bingung meleh, wong kula mawon kalih lare niku bacaan sholatnya benten gitu. Lari kula niku sing halit niku nggih. Ayo le maca doa salat. Ngageme subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Benten maneh kula subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tapi kadang diseling juga dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Karena memang dalil-dalilnya ada, hadisnya ada. Memang tidak apa-apa gitu nggih. Jenengan nanti ketika sholat ya mempraktekkan doa-doa itu, karena insya Allah itu dalil-dalilnya ada berdasarkan hadis Rasulullah SAW, itu boleh, malah justru dianjurkan oleh para ulama. Itu dianjurkan oleh para ulama. Lah itu mungkin untuk saja ya, mungkin masyarakat kita saja, karena mungkin kan di Indonesia ini kan organisasi terbesar kan ya dua itu, jadi sehingga orang mengatakan oh nek doanya ini orang Muhammadiyah, oh nek doanya ini orang NU. Lah tadi pertanyaan ini kan di sini ada 8 gitu, berarti yang 6 ini milik siapa kan pertanyaan gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sirran. Rasulullah SAW beliau membaca doa iftitah dengan sir, dengan pelan, ya, bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'atin, dengan doa iftitah yang bermacam-macam. Dados mboten namung kalih niku wau. Nggih. Lah, adapun ya dalam buku ini, Tadabbur ini, kalau di sini disebutkan nanti ada beberapa nggih. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama yakni doa iftitah yang berbunyi Allahumma ba'id baini. Nah, ada hadisnya Bapak Ibu rahimakumullah. Nggih. Kalau di sini hadisnya kurang lengkap, ini saya carikan hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Berarti kalau Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan ini muttafaqun alaih ya. Doa hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbiri wa bainal qiraati iskatatan. Rasulullah SAW diam antara takbiratul ikhram dan membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada jeda antara takbiratul ikhram dengan Al-Fatihah ini, Rasulullah itu diam. Nah, karena tadi bacanya sir, pelan, lirih, gitu nggih. Qala ahsabuhu qala hunayatan fakultu, ya. Ini ada yang bertanya kepada Rasulullah, bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina takbir wal qiraah ma taqul. Rasulullah, jenengan kok antara takbiratul ihram karo Al-Fatihah niku kok mendel mawon, ya. Ma taqul, apa yang Anda baca wahai Rasulullah? Ya,
Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah. Ya, jadi kasusnya itu tadi. Qala lajeng Rasulullah SAW ngendika, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu tadi. Jadi nah, ini hadis dari Abu Hurairah. Ada salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, Anda kok diam antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah? Apa yang Anda baca? Lah, ternyata Rasulullah membaca doa ini, Allahumma ba'id. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Dalam doa iftitah yang pertama ini, Allahumma ba'id baini, ya, mengandung makna bahwa seorang hamba mengakui dosa dan kesalahannya, atau kalau dalam bahasanya namanya i'tiraf. I'tiraf niku napa nggih? Mengakui dosa, mengakui kesalahan. Ada lagu religi judulnya I'tiraf. Ya. Lagu religi judulnya I'tiraf itu yang syairnya katanya syairnya Abu Nawas. Wahai Tuhan, aku tidak pantas menjadi penghuni surga. Tapi aku juga tidak kuat menjadi penghuni neraka. Ada nggih? Pernah dengar lagu ini juga? Nah, itu judulnya I'tiraf. I'tiraf itu mengakui kesalahan, mengakui dosa. Siapa sih Pak, Bu, di antara kita yang tidak pernah salah? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berdosa? Tidak ada. Ya, bahwa manusia, ya kita semuanya, ya, itu tidak terlepas dari yang namanya dosa dan juga kesalahan. Ya, maka kita mengawali sholat kita, ya, dengan membaca doa iftitah, yakni mengakui i'tiraf, ya, kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Ya. Lah, apalagi tadi kalau kita perhatikan doanya itu khotoya itu kan berarti kesalahanku. Di situ disebutkan beberapa kali, ya, sampai 3 kali diulang-ulang, nggih. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, jauhkanlah aku, ya, jauhkanlah antara aku dan antara dosaku. Khotoya itu dosa. Ya. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Satu. Allahumma naqqini min khotoya. Ya. Ya Allah, ya, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Nah, sama. 2 kali, ya, khotoya. Ya, khotoya, ya, berarti kesalahanku. Ya, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku ataupun kesalahanku, kama yunaqas saubul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya baju putih dari noda. Ya. Kemudian yang terakhir, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, ya, sucikanlah aku, ya, cucilah aku, ya, bersihkanlah aku bisa juga, ya, dari dosa-dosaku dengan air, ya, wasalji, kemudian dengan air es, wal barad, dengan embun, ya, atau ada terjemahan lain dengan air yang dingin. Nah, jadi 3 kali kita mengulang, ya, pengakuan dosa kita, ya, dalam doa tersebut, ya, dibaca sebanyak 3 kali, ya. Lah, ini memiliki pengaruh untuk menghilangkan rasa ujub. Ini bisa memberikan pengaruh
kados napa? Kajenge menghilangkan rasa ujub. Bahwa seseorang itu mesti memiliki kesalahan, mboten krumangsa paling bener. Nah, ini kan orang termasuk salah satu ujub. Ujub itu kan napa nggih? Berbangga diri, merasa dirinya paling. Nah, itu namanya ujub, ta'ajub ya terhadap diri sendiri. Nah, ini menghilangkan ya. Artinya kita mengakui bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak terlepas dari yang namanya dosa. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak maksum ya. Kita ini tidak maksum. Maka perlu adanya iktiraf. Kita mengakui bahwa diri kita adalah ya makhluk yang ya melakukan kesalahan. Al insan makalun khata' wan nisyan ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Ya. Sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Dengan apa? Iktiraf. Dengan mengakui kesalahan. Ya. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, melalui doa ini seorang hamba mengakui dosanya dan meminta kepada Allah agar satu, dijauhkan dari dosa yang menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Bapak Ibu rahimakumullah, yang menjadikan penghalang kita, yang menjadikan kita jauh dari Allah itu adalah karena dosa. Ya, maka kita ini kan ingin mendekat kepada Allah, maka cara mendekatnya apa? Ya dosanya minta dihilangkan dulu. Dosanya dihilangkan dulu, baru kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, adapun ya kandungan dari doa iftitah yang Allahumma ba'id baini ya, yakni yang pertama adalah ada 3 permohonan. Yang pertama, permohonan agar dijauhkan dari dosa ya, dijauhkan dari perbuatan dosa ya. Baik itu dijauhkan dari tempat ya, tempat untuk melakukan dosa, ataupun dijauhkan dari waktu ya. Ya, sebagaimana ya kalau di sini diibaratkan kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Maknanya apa, Pak? Jauh banget ya. Jauh antara timur dan barat. Enten batasnya napa mboten? Ada ndak ya batas antara timur dengan barat? Ndak ada. Ya. Pokoknya kalau yang di depan saya sana terus ya timur. Ya. Sing ten ngajengin jenengan ya pokoknya berarti barat kan itu ya. Lah batasnya pundi? Ndak ada batasnya. Nah, ini menunjukkan ya kita berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku ya, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ini maknanya sangat jauh sekali ya. Nah, ini sangat jauh sekali ya, termasuk dijauhkan dari pengaruh dosa ya, termasuk dijauhkan dari pengaruh dosa ya, yang nanti ya pengaruh itu bisa berakibat pada dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, pilih dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa memberikan pengaruh ya, bisa memberikan pengaruh ya, termasuk kalau dalam hadis-hadis itu disebutkan dosa itu ya menjadi penghambat rizki ataupun penghalang rizki. Bisa jadi nyuwun sewu nggih, rezeki kula panjenengan sami kok seret iki kok nyambut gawe seprono seprene ki awak kesel ngene kok yo sepanggah mawon. Bisa jadi itu disebabkan karena dosa. Nah, dulu pernah saya sampaikan ya, termasuk yang niki lho, hadis
ketika Rasulullah duduk majelis kemudian ada jenazah yang mau diantarkan, mau dimakamkan, masih ingat ya? Ada mustarih wa mustarah minhu, orang yang istirahat dan orang yang diistirahatkan. Lah yang kedua itu hamba yang berdosa, apabila mati yang istirahat siapa? Tetangganya. Yang istirahat siapa? Ya pepohonan. Yang istirahat siapa? Hewan-hewan. Lah ternyata ya dalam penjelasan hadis tersebut, pepohonan, hewan-hewan itu terhalang dari rizki Allah disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu dalam penjelasan hadisnya ada itu. Makanya ketika manusia pelaku dosa tadi meninggal, maka ya mereka berbahagia, makhluk-makhluk yang lain ini berbahagia. Oh, ini penghalang rizkinya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka salah satu efek ataupun akibat dari perbuatan dosa adalah salah satunya yakni terhalang dari rizki. Termasuk ya menghalangi dari ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk dosa ini bisa menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang itu ya malas-malesan dalam beribadah karena apa? Karena dosa yang diperbuat. Salah satu dosa yang diperbuat adalah ya memakan makanan yang haram sehingga malas-malesan. Nah, itu efek ya, itu efek dari dosa. Nah, maka kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari perbuatan dosa dan juga dijauhkan dari pengaruh dosa ataupun akibat dari perbuatan dosa. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana ya dibersihkannya baju putih ataupun pakaian putih dari noda. Bapak Ibu rahimakumullah, yang jadi permisalan di sini adalah baju putih. Ngaten nggih. Kenging nopo kok mboten baju warna yang lain? Ya. Kenapa kok enggak baju yang warnanya merah? Kenapa kok enggak baju yang warnanya hijau mungkin barangkali atau yang lainnya? Karena biasanya baju putih itu kalau kena noda kelihatan banget. Ngerti nggih? Baju putih itu kalau kelihatan noda, kena noda itu kelihatan banget. Maka ketika baju putih itu kemudian dibersihkan, ya karena yang awalnya itu ada noda kemudian kelihatan, kemudian setelah noda itu dibersihkan kelihatan putih lagi. Nah, itu. Lah ini yang apa? Kiasan ya, yang dijadikan dalam hadis ini adalah ya pakaian yang berwarna putih. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Bahwa permohonan agar dibersihkan dari dosa, ya. Dengan kalimat ini ya kita berdoa meminta agar dosa-dosanya dihapus, dihilangkan, yaitu tadi. Ya. Setelah kita memohon untuk dijauhkan, kemudian selanjutnya kita memohon dosa yang sudah kita perbuat dihapus. Kalau dalam sebuah hadis ya ataupun hadis nopo penjelasan ulama nggih, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menawi mboten salah. Apabila seorang hamba ya, itu melakukan dosa, itu ada titik hitam di dalam hatinya. Ya. Satu kali berbuat dosa maka ada titik hitam. Ya. Seterusnya seperti itu. Kemudian kok dia rutin melakukan perbuatan dosa, maka titik-titik hitam itu akan semakin banyak. Sampai nanti kalau dia tidak bertaubat dari perbuatan dosa itu, ya, seperti kaca itu nek kena debu satu terus jadinya wes kotor ini kaca yang tadinya bening ya.
Kalau sudah kena debu satu, ketempel lagi, terus tidak pernah dibersihkan dengan bertaubat ya. Kalau ibarat dosa itu bersihkannya dengan bertaubat, ya terus itu sampai akhirnya kemudian sulit mungkin ya. Maka kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan dihapus dan dihilangkan ya. Baik dosa ini mencakup dosa yang sudah dikerjakan ya. Kemudian karena pada awalnya jiwa seorang hamba itu berwarna putih, bersih, jernih, tanpa noda. Kemudian dinodai oleh dengan dosa, nuktoh, ada titik-titik tadi, ada titik ya. Berbuat dosa lagi, ada titik lagi, berbuat dosa lagi, titik lagi. Lah terus seperti itu. Lah ini kalau tidak dengan bertaubat, tidak disertai dengan amalan yang bisa menghapus dosa, ya akan nambah terus. Nah maka Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karenanya termasuk penghapus dosa niku kan sholat. Nggih. Rasulullah itu sampai mengatakan sholat 5 waktu bagi seorang muslim itu ibarat sungai yang ada di depan rumah. Ada orang mandi sehari 5 kali. Bayang ya Pak. Kita nek mandi ping pinten nih? Ping kalih nggih. Paling mboten ping kalih. Ya, sok-sok eneng sing ngadus pisan wis sing rumangsa resik banget kan gitu. Ada yang gitu nggih. Ya. Kayak iku mung mandine mung raup angger ketok seger ngene. Iku wis ngrumangsa resik itu nggih. Lah ini apalagi Rasulullah, bagaimana menurut Anda kata Rasulullah? Kalau ada orang mandi, kalau tadi di depan rumahnya itu ada sungai, mandi sehari 5 kali. Maka para sahabat menjawab, wah itu ya resik banget itu. Ya, enggak ada kotorannya. Nah, seperti itulah ya. Salat 5 waktu. Ya. Salat 5 waktu itu adalah menghapus dosa-dosa di antara salat. Bahwa dosa yang dilakukan antara ba'da salat subuh katakanlah ya, itu nanti ketika melakukan salat zuhur, dosa ba'da salat subuh tadi diampuni. Begitu seterusnya. Ya, sampai 5 waktu. Nah, Masya Allah. Ya, maka ini penting ini. Ya. Makanya tadi ya agar dihilangkan, karena tadi noda-noda niku menawi mboten dihilangkan, wah lama-lama nanti akan ya menutupi. Nah, maka ketika seorang itu melakukan dosa, ya diusahakan diiringi dengan perbuatan yang bisa menghapus dosa. Ya, termasuk yang menghapus dosa adalah dengan istighfar. Ya, astagfirullahaladzim itu juga ya penghapus dosa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, permohonan agar dicucikan dari dosa. Ya, kalau ya Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i, ya Allah bersihkanlah aku, cucikanlah aku, ya cucilah aku dari dosa bil ma, dengan air, wasalji, salji itu ya salju, ya bahasa salju itu salji. Wal barot, ada yang menerjemahkan dengan air embun, gitu ya. Ada yang menerjemahkan, kalau di sini diterjemahkan dengan air yang dingin. Ya, barot itu ya, air yang dingin. Bapak Ibu rahimakumullah, maksud dari permohonan ini adalah agar pengaruh dosa-dosa yang telah dikerjakan itu dihapus dengan cara apapun, gitu nggih. Dengan tadi, entah itu dengan air yang model apa, itu adalah ibarat ya bahwa dosa-dosa itu ya dihapus dengan apapun. Yakni seorang hamba bertobat kepada Allah karena hanya Allah lah yang bisa menghilangkan pengaruh dosa tersebut. Ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini doa iftitah yang pertama. Terus insya Allah ini sudah hafal semua nih.
Ini saya hafal semua. Ini nanti tinggal nanti yang lainnya nanti barangkali perlu dihafalkan gitu ya. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita sudah hafal, berarti kita tinggal nanti ya merenungi karena ya memahami maknanya ya. Lah ini yang pertama kali ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, kenapa sih kita disunahkan ya ba'da takbiratul ihram kok diperintahkan untuk membaca doa iftitah? Yaitu tadi agar tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dosa-dosa tadi yang sudah kita bulan-baleni sampai 3 kali itu dihilangkan ya, dihilangkan dulu, karena dosa ini ya tadi menjadi penghalang kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya karena dosa yang kita lakukan. Nah ini, maka setelah takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya dosanya disingkirkan dulu, ya Allah dibersihkan dosa-dosanya, baru kemudian kita bisa dekat ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek dosanya belum dihapuskan, nek dosanya belum diampuni, belum dihilangkan ya belum bisa dekat. Nah itu tadabbur ya, doa iftitah yang pertama. Terus di situ ada 3 permintaan ya, dijauhkan, kemudian Allahumma nakini disucikan, dan juga Allahumma khsil itu ghusala itu juga mencuci sebenarnya ya, dibersihkan ya, sama saja, dijauhkan kemudian disucikan dan juga dibersihkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Menika nggih untuk doa yang pertama dari doa iftitah, insya Allah nanti masih membahas lagi doa iftitah yang lainnya.